Kenapa bikin di sini, Bang? Karena yang paling memungkinkan konsep, ide, dan batasan cuan di sini. Yes. Baru pembukaan aja yang hadir itu dari ribuan. Emang bakalan terus Idul bakal terus menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue amazing banget, pokoknya gue hari ini ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Di sini tempatnya gimana ya? Gue dari kota Bekasi tadi, perkotaan ya, cara kabupaten, ternyata ada tongkrongan. Gue cari di Google Map itu namanya Angkringan Tepi Sawah. Angkringan Tepi Sawah, udah kebayang adanya di tepi sawah gitu kan. Ternyata pas gue kemari, aduh gila. Ini punya nih Bang Komar nih ya. Gue culik nih yang punya nih. Bang Komar, sehat Bang? Sehat, luar biasa. Bang Komarudin, ini sebetulnya Bang Komar ini salah satu politisi gitu kan. Nanti itu kita bahas di belakang. Untuk angkringan tepi sawah nih, tadi kan pas kita baru datang tuh ya, dari sore, kita lihat juga ada apa tuh, sunset Bang. Ada sunset yang suasananya pinggir sawah juga. Pokoknya susah juga Bang ngomong ngungkapinnya gitu ya. Pokoknya kalau nggak kemari nyesel, karena ini suasananya gue lihat kayak di Jawa-Jawa gitu ya Bang ya. Iya. Betul ya? Betul. Ini angkringan tepi sawah ini, Abang kan domisili mana? Kota Bekasi. Kota Bekasi. Kenapa bikin di sini Bang? Karena yang paling memungkinkan konsep, ide, dan batasan cuan di sini. Yes. Cuannya, maksudnya modalnya lebih kecil. Ya, modalnya nggak terlalu tinggi lah dibanding kalau kita bikin di Kota Bekasi. Kita harus mempersiapkan uang yang cukup besar. Ya, memang kita ada beberapa rencana proyek di Kota Bekasi yang jujur di sinilah banyak hal-hal yang kita pelajari betul, dan insya Allah nanti kalau misalkan buka lagi di Kota Bekasi bakal lebih matang dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini konsepnya gue lihat mirip-mirip yang di ini Bang, daerah Bantar Gebang itu ya. Oh itu mereka Vida sama, itu punya kita juga. Sama itu ya. Oh pantas mirip-mirip ya. Nah, terus Bang, kalau ini kan tempat karena cuan ya, tempat di sini. Batasan cuan. Batasan cuan. Tapi itu doang alasannya, batasan cuan doang, atau sebenarnya tempat ini dulunya tempat saya untuk healing sendiri sebenarnya. Awalnya memang datang ke sini kalau lagi beres dari kantor, mumet dikit, mending menghirup udara segar di pinggir sawah. Yes. Datang ke sini ngelihat sunset, setelah itu pulang. Kadang-kadang nongkrong di sini ngadem gitu kan, setelah hiruk-pikuk di kantor. Tempatnya ke sini. Cuman lama kelamaan ternyata ada komunikasi dengan teman-teman di Bali sebenarnya. Teman-teman Bali waktu itu komunikasi sama kita, menceritakan tentang kondisi Bali. Kondisi Bali waktu zaman pandemi itu mereka luar biasa. Karena lockdown, mereka tidak bisa berusaha, pariwisata benar-benar hampir 100% nggak bergerak gitu kan. Barang-barang mereka apa segala itu nggak ada yang beli gitu. Nah mereka komunikasi, tolong dong bantu deh gitu, gimana caranya gitu. Udah deh, lu punya apa gitu. Gue ada nih, gue jualan gitu kan. Ada jualan payung apa segala gitu. Yaudah gue beli deh gitu.
Nah akhirnya inisiatif gue beli karena niatnya bantu temen gitu kan, karena mau dulu luar biasa lah yang zaman pandemi. Gue beli, akhirnya gue pikir ya kenapa enggak. Toh gue ngerasain nyaman banget di Taman Sari gitu kan. Ini kan desa Taman Sari. Desa Taman Sari ya. Nyaman banget dan suasananya juga nggak jauh beda dengan Jogja dan juga jauh beda dengan di Ubud sana. Atau Apa abang pernah ini ke Jogja atau gimana? Jogja sering banget. Ke Jogja sering, dan kalau di Bali pernah tinggal lama di sana, dua tahun lebih lah. Dan hampir seluruh Bali pernah saya sambangi dan saya pelajari betul budaya mereka, sosiokultural masyarakat di sana gitu. Dan nggak ada jauh beda dengan Taman Sari, makanya kita bikin angkringan tepi sawah setu. Konsepnya Jogja dan Bali. Jadi kita punya konsep Jogja Bali karena memang lockdown, pandemi, orang udah nggak bisa kemana-mana, ketika buka tangan juga sama Jogja sama Bali, ya kita bikin lah konsep itu. Dan ternyata masyarakat sini respon. Bukan baru pembukaan aja yang hadir itu dari ribuan. Baru pembukaan Karena waktu itu kita publish di Facebook, sebenarnya kita publish di Facebook, kita kasih undangan ke teman-teman yang terbatas, sebenarnya teman-teman kita. Ternyata respon mereka besar banget. Hari kedua lebih banyak lagi, ribuan lagi, sampai luar biasa. Yang datang itu sampai kita nggak bisa handle. Itu pernah antri panjang katanya mobil. Pernah antri macet, bahkan orang sini bilang seumur umur katanya belum pernah kampung gua katanya macet. Ya. Ini desa ya, ibaratnya masih ibaratnya mobil jarang lewat sini gitu ya. Makanya habis maghrib itu pasti sepi gitu kan. Orang bingung kali ya warga sini waktu di awal, waktu pas mau bikin ditanya, Pak mau bikin apa? Ya mau tempat nongkrong, buat tempat makan. Serius Pak, mau di sini kan jauh dari mana-mana. Saya bilang saya menyadari betul Pak, saya bilang tempat atau kampung Bapak ini indah banget. Tugas saya harus mempublikasikan dulu. Jadi memang misi kita memang pengen memperkenalkan daerah Setu, terutama desa Taman Sari. Banyak banget spot-spot yang indah. Banyak daerah yang kalau misalnya orang-orang dari kota sana kalau datang ke sini pasti akan merasa ini kayaknya di Jogja deh, kayak di Bali deh. Bahkan Bogor aja mungkin kalah sama kondisi alam, bentang alam yang ada di Taman Sari itu kalah jauh. Jauh ya. Iya, cuma memang sedikit orang yang tahu. Makanya ini kan udah mulai banyak orang yang tahu. Mulai di sini banyak yang tempat-tempat viral. Berharap sih makin kesini makin banyak yang orang investasi di sini, berkarya di sini, bikin usaha di sini, dampaknya juga buat masyarakat. Banyak pekerja yang bekerja di masing-masing tempat itu. Nah itu sebenarnya tujuannya. Itu misi kita. Di luar dari itu juga memang ini mimpi akhirnya gitu kan, mimpi kita yang selama ini sulit banget kita realisasikan gitu. Ya banyak keterbatasan sih. Ya, pasti pertama keterbatasan materi juga memang jadi penghambat gitu kan. Tapi di luar dari itu sebenarnya enggak. Di luar dari itu konsep itu yang paling penting sebenarnya. Konsep. Makanya ini kan sorry Bang, ini kan di kabupaten ya. Dan Setu ini desa Taman Sari ini kan ibaratnya kalau dibanding domisili Abang di Kota Bekasi lebih rame pandangan orang nih ya. Dan Kota Bekasi juga banyak kedai-kedai baru nih ya, yang lagi berlomba-lomba gitu kan. Nah ini Abang jauh nih dari kota gitu ya. Gimana cara pemasarannya Bang? Lebih ke apa gitu? Pasti medsos. Pasti medsos itu yang kita blast gitu kan. Tapi setelah itu memang orang yang datang ke sini ketika melihat tempat ini mereka terkesan, nah mereka mempublish benar tempat ini beda dibanding tempat yang lain. Walaupun memang banyak lah, masih plus minusnya masih banyak. Cuma kalau kita ngikutin terus plus minus mau sampai kapan? Jadi kita kasih konsep yang maksimal menurut kita. Nah nanti orang akan datang ini menjadi tempat alternatif, merefresh. Dan alhamdulillah sih banyak orang-orang yang datang ke sini, keluarga datang, ibunya udah jompo apa segala. Kita udah senang banget melihat orang atau melihat ada anak gitu kan, bawa orang tuanya datang ke sini, ditanya mau ada acara apa, mau ulang tahun siapa, ulang tahun bapak saya yang sudah umurnya berapa, 70 tahun. Artinya ada kebanggaan besar ketika orang datang ke sini itu ingin membahagiakan keluarganya. Luar biasa. Berarti ini tempat pilihan dia kan? Luar biasa. Jatuhnya, kan? Ada anak-anak datang ke sini lari-larian bebas banget. Itu gue seneng banget. Kenapa jarang lah anak-anak yang sekarang punya tempat yang mereka bisa bebas ekspresi main di mana.
kita ngelihat itu aja tuh anak-anak bebas main di sini, kita udah bahagia banget. Sebenarnya itu yang menjadi apa ya, yang kita tungguin setiap hari. Bukan cuma persoalan untung, tapi yang paling kita tungguin itu adalah orang senang datang ke sini, bahagia di sini, melihat alam di sini, dan berterima kasih sama Tuhan. Itu yang paling nilai besar yang kita tunggu. Luar biasa ya. Ini ibaratnya berawal dari tempat healing ya, apa? Tempat healing personal. Ngilangin bete atau gimana, Bang? Ya, uang meringankan aja biar nggak terlalu. Oh gitu ya. Dari padatnya lah ya, kota gitu ya. Kerjaan ya kita ngenteng awalnya ya. Biar nanti besokannya semangat lagi ya kita nongkrong di sini. Ya, siap. Ini di sini nih bisa lihat bangkunya aja beda-beda. Ya. Ada yang bangku santai gitu kan. Ada yang bangku berhadapan juga. Ada lesehan gitu kan. Ini asik nih. Ini live musik setiap hari apa? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari dan anak sini. Wow. Jadi kita pengen banget ada banyak seniman-seniman lokal yang mereka akhirnya punya tempat. Dan mereka memang setiap hari memiliki penghasilan. Alhamdulillah lah, kita walaupun kecil sedikit tapi bisa memberikan kontribusi ke anak-anak sini, itu senang banget. Nah ini pekerja rata-rata dari mana? Sebagian besar ada anak sini. Warga sini ya? Iya, warga sini. Yang bikin apa namanya bangunan-bangunan ini juga kita banyak pakai tukang untuk anak-anak sini juga. Artinya memang secara makro atau secara mikro pasti berdampak ke masyarakat. Betul. Parkiran juga memang kita terbatas. Sengaja memang kita nggak terlalu bikin parkiran yang berlebihan karena memang kita sangat ingin bekerja sama-sama masyarakat. Jadi sebagian memang parkirannya itu di rumah-rumah masyarakat. Memang itu yang jadi apa namanya catatan tamu datang ke sini. Parkirannya nih nggak memadai apa segala. Iya. Mohon maaf, kita pengen betul tempat kami ini justru dipakai sama masyarakat untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Bukan karena misalkan wah nggak mau modal nih, bukan persoalan itu, bukan. Tapi memang betul-betul pengen tetangga-tetangga kami yang ada di sini itu bisa bersosialisasi dengan tamu-tamu yang datang ke sini dan mereka bisa mendapatkan hasil. Itu murni, itu niatnya kita. Kalau lahan mah luas, insya Allah sebenarnya 200 triliun hektar kan. Wah, kemudian enggak lah. Iya ya. Tapi insya Allah sebenarnya kalau mau kita bikin sendiri juga bisa. Sebetulnya ya. Kita murni pengen parkiran itu bareng sama masyarakat. Orang datang dari Jakarta parkir di rumah masyarakat, memberikan uang parkir 10.000 dan itu berharga banget buat orang sini. Nah ini sebetulnya salah satu contoh yang harusnya diikuti semua pengusaha ya. Iya, harus bermanfaat untuk warga sekitar. Betul. Ya kalau kita cuma bikin parkiran besar 5.000 meter misalkan kita kelola sendiri, ya buat apa? Kalau itu nggak dampak sama masyarakat. Tapi kalau ini kan langsung dirasakan sama masyarakat, yang misalkan ketika lagi rame-ramenya parkir depan rumah mereka, ya taruhlah ada tambahan 100-200 ribu, itu kan penting banget. Penting banget emang. Ya kita berharap di Kota Bekasi juga model-model bisnis, model-model usaha itu selalu melibatkan masyarakat di situ. Bukan hanya pada persoalan pekerjaan, tapi juga ada banyak karya atau banyak kreativitas yang bisa dibangun di masing-masing bagiannya. Ini dari kafe ini apa namanya, kafe atau ini sebenarnya kita lebih ke resto ya. Menunya kebanyakan apa tuh? Kita kalau setiap pagi itu apalagi weekend itu ada angkringan, tapi memang di depan itu menunya angkringan semua. Angkringan yang nasi kucing gitu? Nasi bakar kalau di sini. Nasi bakar sama sate-satean inilah, sate-satean ayam gitu. Angkringan itu ya? Angkringan. Kalau yang di restorannya kita rata-rata masakan Nusantara. Ada nasi Bali. Nasi Bali, sate lilitnya saya yang bikin sendiri. Sate lilit? Sate lilit saya yang bikin sendiri. Bukan cuman resepnya, saya sendiri yang bikin. Bisa masak juga? Sate Bali itu saya yang bikin. Sate Bali itu saya yang bikin. Ini jangan khawatir, halal. Saya yang bikin. Siap. Saya yang bikin. Iya. Terus pengalaman di Bali, banyak belajar, banyak lihat gitu, dan banyak kita pikir menghilang agar kerinduan kita terobati ya bikin nasi Bali. Dan alhamdulillah sih di sini cukup laku. Cukup laku ya. Nasi Bali. Mahal nggak tuh? Kalau nasi Bali nggak terlalu. Ada bebek Bali, terus juga ada ayam kalasan. Karena ada hubungan tadi kawan itu ya. Kalau itu beda. Kalau itu beda. Kalau kawan ini lebih ke aksesorisnya. Tapi kalau ramuan itu murni saya yang bikin, saya ngeracik gitu kan, bahkan saya yang selalu kontrol itu di anak-anak.
Selain live musik nih bang, apa yang menarik di sini bang? Kita pernah tampilkan juga beberapa tarian-tarian, ada tari pendet dari Bali, terus juga ada tari topeng Bekasi yang memang kita tampilkan di sini. Terus juga kita kumpulin, bahkan orang-orang mau bikin pre-wedding di sini, kita nggak pernah bayar, gratisin. Orang mau pre-wedding, orang mau bikin event, mau apa, kita bebasin di sini. Masuk aja nggak pakai tiket. Untuk tempatnya ya, gratis ya? Gratis, kita gratisin. Karena memang kita pengen banget semua orang merasakan, semua lapisan, mau bawah, menengah sampai atas, orang harus minimal bisa mengawang-awang gitu. Oh kalau Jogja tuh gini, oh Bali tuh kayaknya hampir sama kayak Taman Sari gitu. Minimal itu kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa diukur ketika orang bisa merasakan kebahagiaan yang bareng-bareng sama kita. Jadi suasana Jogja dan Bali ada di Taman Sari. Taman Sari. Luar biasa.